Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Hadianti. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan saat ini bekerja di perwakilan BPKP Provinsi Riau. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan terkait usulan draft proposal disertasi saya yang insya Allah nanti akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat doktoral pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Judul dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi manajemen risiko pada pemerintah daerah Provinsi Riau. Ide penelitian ini berangkat dari peran BPKP selaku pembina dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam PP 60 tentang SPIP pada tahun 2008. Di sini dijelaskan bahwa instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Secara teoritis pun, di tahun 2017, Ahmeti dan Vladi menyatakan bahwa sektor publik dihadapkan pada sejumlah kegiatan yang kompleks dan penuh tantangan, di mana pengukuran yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan nilai yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu sudah terjaga pada level tertentu. Level-level ini sudah kami tuangkan dalam bentuk SPIP dan APIP, di mana pada tahun 2018, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Siak, dan Meranti telah mendapatkan level 3 SPIP atau terdefinisi yang memperlihatkan bahwa Pemda bersangkutan sudah mengenal apa itu manajemen risiko, sudah melaksanakan, mendokumentasikannya, dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Di tahun 2019 menyusul Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kwansan Singingi, dan Indragiri Hulu yang juga mendapatkan level 3 SPIP. Di sisi lain, untuk kapabilitas APIP, dalam hal ini kami menilai Inspektorat selaku pengawas, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Pelalawan, Kampar, dan Kepulauan Meranti berhasil mendapatkan level 3 APIP pada tahun 2019. Dalam hal ini, mereka seharusnya sudah bisa menjadi inspektorat atau pengawas yang bisa mengidentifikasi risiko yang ada pada setiap kegiatan yang mereka awasi. Dan artinya mereka sudah mampu menghindarkan OPD dari tindakan fraud atau KKN. Kemudian di 2020 Provinsi Riau juga mendapatkan level 3 kapabilitas APIP, namun mirisnya pada tahun yang sama, bulan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau ditangkap atas dugaan korupsi 1,8 miliar terkait dana anggaran rutin saat beliau masih menjabat sebagai Kepala Bapeda di Kabupaten Siak. 2021 pun juga ada kejutan di mana KPK mengamankan Bupati Kuantan Singingi dalam OTT atau operasi tangkap tangan di bulan Oktober. Dan hal ini sangat miris. Kenapa? Karena baik Kabupaten Siak maupun Kuantan Singingi sudah mendapatkan level 3 SPIP pada tahun 2018 dan 2019. Setelah membaca beberapa jurnal dan riset terkait implementasi manajemen risiko yang ada baik di dunia maupun di Indonesia, saya mencoba merumuskan 8 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, apakah size of department yang ditunjukkan oleh gross budget berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Kedua, apakah size of department yang ditunjukkan oleh human resources berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Yang ketiga, apakah number of people dedicated to corporate risk management berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Keempat, apakah primary policy instrument berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Kelima, apakah type of risk prioritized berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Keenam, apakah top management commitment berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Ketujuh, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Dan terakhir, apakah conflict of interest berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko? Berbicara tentang manajemen risiko di Indonesia berarti juga berbicara tentang bagaimana sistem pengendalian intern di Indonesia ini dikembangkan. Berawal dari tahun 1983, dengan instruksi Presiden nomor 15 telah diatur tentang pedoman pelaksanaan pengawasan. Diperbaharui pada tahun 1989 dengan instruksi Presiden nomor 1 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat.
Selanjutnya, Keputusan Menteri PAN Nomor 30 Tahun 1994 mengatur lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat atau WASKAT yang diperbaharui dengan Kep/46-M.PAN/2004, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Adapun definisi sistem pengendalian intern sendiri berdasarkan PP 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada PP nomor 60 tahun 28 ini, pasal 13 ayat 1, pasal 16 huruf B, di sana dinyatakan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri didefinisikan pada pasal 3 sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi manajemen risiko dalam penelitian ini saya duga ada 8, di mana pertama adalah size of department yang ditunjukkan oleh gross budget, di mana dari besarnya anggaran itu kita bisa melihat bagaimana Pemda tersebut mengalokasikan anggaran bersangkutan terhadap kegiatan-kegiatan yang terikat dengan implementasi manajemen risiko. Jika kegiatan terkait implementasi manajemen risiko ini dibatasi anggarannya, tentunya tidak akan bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksimal. Penelitian LON tahun 2012 telah membuktikan adanya pengaruh variabel independen ini terhadap manajemen risiko selaku variabel dependen. Yang kedua adalah size of department yang diukur dengan human resources, di mana jumlah SDM pada Pemda, khususnya di Provinsi Riau, itu tidak merata. Ada daerah tertentu yang justru kelebihan pegawai, dan ada daerah tertentu, khususnya yang terletak di perbatasan atau jauh dari pusat kota, itu SDM mereka sangat terbatas. Dan tentunya, kurangnya sumber daya manusia ini akan mempengaruhi kontribusi mereka terhadap penerapan manajemen risiko. Penelitian LON tahun 2012 sudah membuktikan adanya pengaruh variabel ini terhadap manajemen risiko selaku variabel dependen. Variabel berikutnya adalah number of people dedicated to corporate risk management. Sejalan dengan variabel independen kedua, apabila OPD memiliki banyak SDM dan bisa mengalokasikan sejumlah orangnya kepada penerapan manajemen risiko, tentunya implementasi tersebut akan berjalan secara maksimal dibandingkan dengan yang tidak memiliki person in charge di sana. Jadi sekalipun dalam penelitian LON tahun 2012 variabel ini belum terbukti berpengaruh, tetapi kami meyakini kita tetap harus melakukan penelitian lebih lanjut. Variabel keempat adalah primary policy instrument, di mana keberadaan aturan dan kebijakan yang unik dan eksplisit di tiap organisasi akan membuat level ketegasan dari instrumen kebijakan yang ada berpengaruh terhadap penerapan manajemen risiko. Sederhananya begini, apabila SDM yang ada di Pemda tidak dibuatkan legalitas atas aktivitas mereka dalam implementasi manajemen risiko, maka hasilnya bisa diyakini tidak akan maksimal. Nah, LON juga sudah telah membuktikan di sini bahwa variabel independen ini berpengaruh terhadap manajemen risiko selaku variabel dependen. Yang kelima adalah type of risk prioritized, di mana tidak seluruh risiko dianggap penting oleh organisasi. Perbedaan prioritas ini memang belum terbukti di dalam LON tahun 2012, namun kami meyakini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena untuk Pemda yang sudah memiliki SPIP level 3 dan inspektorat yang sudah memiliki kapabilitas APIP level 3, maka kita bisa menganggap mereka sudah paham, mengenal apa itu risiko. Dan bagaimana cara mereka memilih mana risiko yang prioritas, nantinya akan berdampak kepada baik atau tidaknya implementasi manajemen risiko yang mereka lakukan. Yang keenam adalah top management commitment, di mana dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi dan akan berdampak langsung terhadap implementasi manajemen risiko.
Variabel ini sudah terbukti berpengaruh terhadap implementasi manajemen risiko di dalam penelitian Erlina dan kawan-kawan pada tahun 2019. Variabel ketujuh adalah self-efficacy, di mana keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang ia miliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi situasi bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Bayangkan jika person in charge terhadap implementasi manajemen risiko adalah orang yang memiliki self-efficacy tinggi. Tentunya mereka akan bisa berkontribusi dengan maksimal. Dan ini sudah terbukti dalam penelitian Erlina dan kawan-kawan pada tahun 2019. Variabel independen yang terakhir adalah conflict of interest atau konflik kepentingan. Setiap situasi yang berpotensi mencegah keberpihakan atau menimbulkan bias dalam diri seseorang adalah definisi dari konflik kepentingan ini. Tentunya, jika terlalu besar adanya konflik of interest, maka penerapan manajemen risiko akan menjadi sedikit terhambat, terganjal, akan ragu-ragu dalam menerapkannya, karena mereka punya kepentingan di sana. Nah, ini sudah dibuktikan dalam penelitian Erlina dan kawan-kawan pada tahun 2019. Model penelitian yang saya ajukan adalah sebagai berikut, di mana terdapat 8 variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel independen, yaitu risk management implementation atau implementasi manajemen risiko. Masing-masing indikator dari setiap variabel adalah yang berada di dalam kolom berwarna kuning, dan model penelitian ini akan kita uji dengan menggunakan PLS. Penelitian direncanakan untuk dilaksanakan pada wilayah Provinsi Riau terhadap 13 pemerintahan daerah yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 2 pemerintah kota, dan sisanya pemerintahan kabupaten. Direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024. Sumber data bersifat primer diambil dari pegawai Pemda yang terlibat langsung dengan manajemen keuangan Pemda, khususnya bagi sumber daya manusia mereka yang terlibat dengan SPIP, serta para auditor internal atau APIP daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Sama halnya dengan yang pertama tadi, sampel direncanakan akan diambil pada SDM yang terlibat dalam penilaian kapabilitas APIP. Selanjutnya, data akan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, proses observasi, dan wawancara jika dibutuhkan pendalaman lebih lanjut. Data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan partial least square atau PLS. Data yang sudah diolah dengan program Word PLS 6.0 akan dianalisa sebagai berikut. Pertama, analisis statistik deskriptif yang menggambarkan kondisi dan karakteristik data sekunder yang dikumpulkan untuk masing-masing konstruk atau variabel yang diteliti. Berikutnya akan dilakukan analisis statistik inferensial, pertama dengan pengukuran model atau uji kualitas data atau biasa dikenal dengan outer model. Di sini akan diuji common method biasnya, validitas konstruknya, dan reliabilitas instrumen. Apabila tidak ada masalah, tidak ada kendala, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi model struktural atau inner model dengan persamaan sebagai berikut. Di mana N adalah variabel dependen, yaitu implementasi manajemen risiko, Y adalah koefisien jalurnya, X1 merupakan variabel independen pertama, yakni size of department yang diwakili oleh gross budget. Yang kedua adalah size of department yang diwakili oleh human resources. Yang ketiga adalah number of people dedicated to corporate risk management. Yang keempat adalah primary policy instrument. Yang kelima adalah type of risk prioritized. Yang keenam adalah top management commitment. Yang ketujuh self-efficacy, dan yang kedelapan adalah conflict of interest. Selanjutnya akan kita lihat koefisien determinasinya, R-square atau adjusted R-square, yang menunjukkan berapa persen variasi konstruk dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan. Demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.